Lanjut aja. Iya, Bu. Oke, nggak pakai video ya, apa namanya? Nah, Ibu nggak kebayang, maksudnya nikmah itu Iya, Bu. judulnya RL. Ini khawatir Maaf, nggak paham maksud SRL-nya. Coba di-share deh, modulnya kayak gimana? apanya, Bu? Modul yang udah Yang ininya. Oh, modulnya belum sih, Bu. Kayak baru cuman ininya, Bu, baru strukturnya aja, Bu. Kayak baru struktur modulnya doang, belum belum ke pembuatan modul belum, Bu. coba tadi gini ya. Ibu maaf, Bu. Dari tadi sebenarnya agak putus-putus suara ibunya. Oh, sorry Ibu Di putus-putus. mah. Iya. Kenapa Oke, ya? aja deh Meet ya. Tadinya Ibu mau coba ini Zoom yang dikasih fakultas. Apa benar 45 menit atau enggak gitu lebih. Tadinya Oh, iya ya, Bu. Iya. pikirnya. Sekarang iya, Bu. Enggak kedengeran enggak? Maksudnya pakai ini Yang aja. sekarang iya, yang sekarang agak udah lumayan, Bu. Oke, sekarang gini Nikma. Kan Nima Iya, juga Bu. baru buat ya. Ibu khawatir Nima nggak paham. Tadi kan Nima itu bilang SRL. Iya, Bu. Penelitian pertama kan ini tuh penelitiannya punya Tia. Tia bimbingannya Bu Kinkin Depi, Bu Depi ya. Nah, di sini kan dia pakainya model problem solving, kemudian nanti pengetahuan metakognitif. Nah, kan sebenarnya nggak jauh ya sama apa namanya yang punyanya Nikmah ya. Tetap-tetap Y-nya adalah Iya, pengetahuan Bu. kognitif. Nah, pengetahuan metakognitif, Ibu udah bilang, pengetahuan metakognitif itu nggak bisa diukur pakai tes. Gini ya, nanti Ibu buka dulu ya. Ibu share screen dulu nih, gini. Biar kepaham, Iya, Bu. biar paham. Ini khawatir kenapa belum jadi nih mah? Ya memang nih mah nggak paham SRL itu. Oh sebentar. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. ya memang puyeng kalau SRL kamu jadiin model gitu ya. Sebentar nih, Bu buka dulu yang punyanya Tia. Jadi gini, bentar. Ibu buka dulu ya. Kayaknya banyak nih. Nah, kalau Ibu ini dulu. Share screen. Mama nih gini, kelihatan? Belum, Bu. Ya, sudah, Bu. Apa yang dilihat? Judul skripsi, Bu. Skripsinya siapa? Skripsinya nih, Bu. Ya, judul saya, Bu. Oke, kita dulu. Sebentar. Nah, di sini ya. Udah kelihatan? Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. dia itu yang punyanya Tia, dia itu ngajar pakai modern problem solving, gitu kan? Untuk ngebahas tentang alam Iya, Bu. ya. Nah, dia tuh ngetes gitu ya, dites nih di akhir. Nah, pengetahuan metakognitif itu pakainya tadi ya, saya matiin lagi. Iya, Bu. Pikiran. Udah kelihatan? Iya, Bu. Sudah. Nah, kemampuan metakognitif kayak gini. Kan Nanti aja kalau udah mahasiswa. Nah, kayak gini nih. Kelihatan belum? Iya, Bu. Nah, lihat di sini. Di instrumennya punyanya Tia, ya, instrumennya tes. Menganalisis secara kerja alat optik. Oke, sama saja kan indikator. Dia tuh bikin soal. Iya, Bu. Penyebab seorang menderita apa, gitu ya. Nah, tapi
Di mana Iya, Bu. kognitifnya dinilai? Nah ini, sebutkan pengetahuan atau informasi apa yang diperlukan untuk menjawab di atas. Karena dia mengambilnya ada deklaratif kan, ada prosedural. Iya, Bu. Nah, ini itu pertanyaan ini disesuaikan dengan nih, Ibu buka bab. Nah, ini adalah tentang kemampuan metakognitif. Jadi kalau nggak salah di sini itu kalau kamu pakai modelnya SRL, gimana bikinnya gitu loh, paham nggak? Sedangkan Iya, Bu. Sebenarnya bukan gitu. model. Itu yang Nikmah nggak Iya, paham dari betul, Bu. kemarin udah. Nih ya, bab 2 Ibu, bab 2-nya Tia Ibu buka nih ya. Oh, sebentar. Udah paham belum yang sampai sini? Iya, Bu, sebenarnya Nima juga udah paham sih yang bagian metakognitifnya, kayak yang tadi yang tentang buat instrumen, gimana buat instrumennya. Ya. Cuman yang tadi emang sih kayak menyambunginnya ke SRL-nya Ya, agak gimana. emang susah kalau kamu ngambilnya SRL gitu ya. Nah, Iya, sekarang Bu. ya, Ibu. Sebenarnya kemarin Tia itu kekurangannya di sini. Kok pertanyaannya sama sih ketika setiap soal ditanyanya seperti itu gitu ya. Sebentar. Heeh, iya, Bu. Sedangkan di bab 2 dia, kan di bab 2-nya nih. Duh, nih mah kamu orang udah sampai mana? Kamu masih di situ aja punya dia ya. Iya, Bu. Oh, kalau nggak salah di dia itu enggak. Oh, ini dia. Bentar ya, Ibu share dulu. Aduh, sebentar, Wan. Bab 2. Mana ya bab 2? Oh iya, iya. Udah kelihatan? Oh, Iya, Bu. nih. Bentar ya. Biasa nih, nenek-nenek di rumah lagi ngambek aja nih. Nih, ini adalah pengetahuan kognitif ada 3 ranah, ya kan? Ada 3 proses. Ada pengetahuan deklaratif, ada pengetahuan prosedural. Nah, deklaratif kalau ibu sama Pak Taufik ngelihatnya gini, loh kok metakognitif gitu doang, kok tanyaannya sama gitu ya, gitu kan? Iya, Bu. Soalnya kan pertanyaannya bisa beda-beda, tergantung kayak gini kan. Tujuan dalam tugas yang diberikan atau apa tugas yang terkait gitu kan? Ini kan pertanyaan pengetahuan metakognitif kan, ya nggak? Nah ini dia kurang kemarin. Jadi gitu. Pas, aduh, ini anak nggak ngerti-ngerti ya maksudnya kemana. Nah ibu baca. Sekarang ibu share dulu yang punya. Sekarang punya mana tadi ya punya. Kelihatan? Iya, Bu. Nah, ketika kamu buat modul berbasis SRL, ceritanya seperti apa Ibu nggak tahu, gitu kan? Mau bikin seperti apa SRL itu, gitu. Walaupun SRL itu kan sebenarnya suatu, awalnya juga Ibu pikir ini model, karena kan di tiap jurnalnya model, ya kan? Sebenarnya bukan. SRL itu nanti sebenarnya ya, coba deh di chatnya Ibu. Chatnya Ibu pernah kan waktu itu yang kata Ibu, bentar, yang judulnya survei implementasi pembelajaran SEP Regulate pada mata pelajaran biologi. Ingat nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Baca belum? Sudah, Bu. Tapi ya itu, Bu. Udah lewat lagi. Nah, iya, Bu. Lewat lagi. Nah, itu kan implementasi SRL, di mana SRL itu sebenarnya kan gurunya ya, yang mengarahkan ke siswa kan, siswa mengatur dan mengarahkan perilakunya untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tanpa bergantung pada guru gitu. Kayak kalian kan, sebenarnya SRL kalian kan harusnya sudah kebentuk ketika sudah mahasiswa gitu kan ya. Nah, itu mau tahu gitu kan, pakai yang mana? Pakai kuesioner gitu ya. Nah, kuesionernya itu diambil dari MSLP.
Bentar ya. Bentar, Om, sebentar. motor mana, Mas? Itu dong. Oh, iya. Oke, sudah. Jadi kalau ibu bilang nanti kalau misalkan kamu kan maunya ke apa ke pengetahuannya, Meta kognitifnya. Ya, Bu. pengetahuannya. Gitu kan. Nah, jadinya udah bikin sekarang modelnya model apa gitu kan? Paham ya? Nah, di penelitian yang biologi Ya, Bu. dia mau tahu SRL-nya siswa gitu kan? Menggunakan MSLQ di mana aspeknya motivasi dan strategi. Nah, kan jurnalnya udah Ibu kasih kan? MSLQ original. Nah, dia ambil adaptasi dari situ tapi pada bagian motivasi dan strategi gitu. Paham ya? Jadi maksudnya tuh metakognitif itu bukan berarti sesuatu yang dalam tes gitu. Sebenarnya kan dia cuma mau tahu pola bukan pola pikir lah metakognitif dia bisa menyelesaikan itu apa sih gitu. Paham nggak? Masih agak linglung. Ya tahunya nimanya dipahami dulu. Jadi maksudnya gini, ketika judulnya yang Nikmah kasih SRL, apakah ada SRL ada ininya ada sintaknya? Kan nggak ada. Iya, itu nggak ada, Bu. Nggak ada kan, mau gimana kamu bikinnya gitu. Dan sesuatunya kalau tidak ada point to point ya susah lah gitu ya. Nah, kamu kan di jurnal metakognisi itu ada dua, ada pengetahuan, ada keterampilan, ya kan? Iya, Bu. Nah, yang keterampilan itu sudah diteliti tuh yang biologi, bimbingannya Bu Zulfi. Nah, kalau metakognisi yang pengetahuan itu kan ada deklaratif, prosedural, dan kondisional. Kondisional. Share lagi deh yang lampirannya. Nah, ini. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Iya, Bu. Oke, nih yang punya Tia nih ya. Tia tadi kan model problem solving. Nah, dia pembelajarannya problem solving. Tetap pembelajarannya nih. Menurut Polia, ya. Gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya nggak boleh tuh pakai pendekatan saintifik. Kalau udah pakai Polia pasti udah ada deh pendekatan saintifiknya kalau menurut Ibu ya. Nah, di sini Iya, Bu. dia tuh ngajar pakai model solving. Nih. Jadi dia bentar ya. Ibu lihat nih. Persepsi, kemudian memotivasi. Dia ngajar tuh memahami masalah. Tuh, gitu ya. Si siswa mengamati masalah, membuat rencana, melaksanakan rencana, ya, meriksa kembali, gitu ya. Nah, terus kemudian udah tuh biasa aja ngajar kayak pakai problem solving, sama aja kayak gini gitu ya, gitu kan? Iya. Nah, ini dia kasih apa nih? Nah, ini kan kunci jawabannya ketika mata memahami masalah, membuat rencana, gitu ya. Dia di LKPD-nya dikasih skor, boleh, nggak masalah. Terus LKPD tahu kan? Kemudian kita lanjut ya. Iya, Bu. Dia ngajar sama tuh pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Ya, sama aja tentang, nah ini LKPD-nya, tujuannya gitu ya.
Terus sebentar, Wan, sebentar. Ya. Sebentar, Wan. Kemudian di akhir dia kasih tes. Tes ya, di tes. Sebentar, Wan, sebentar, Wan. Bentar, Wan. Bentar. Oh, apa? Sebentar ya. Lanjut ya, Neng. Iya, Bu. Itu dia ngajar tuh pakai model problem solving. Sudah. Nah, di akhir, dia itu kenapa di sini di kisi-kisinya ada semua gitu ya. Nah, Ibu ini minta dipisah. Berarti kan dia tetap mengukur aspek kognitif yang berdasarkan taksonomi Bloom, juga pengetahuan metakognitif, gitu kan? Nah, kalau Ibu di akhir minta dipisah. Kan dia pertanyaannya sama. Nih, pertanyaannya sama nih tiap soal. Pertanyaannya sama. Jadi dia mau nanyain metakognitif kan boleh milih apa aja. Yang penting ranahnya deklaratif, prosedural, dan kondisional. Kondisional. Nih, dulu ya. Nah, ini soalnya nih ya. Ini soalnya nih. Sebentar. Kita dari awal, dari nomor 1 nih. Mundur, Wan. Wan, matanya rusak, Wan. Hei, Syahin, Salehah, Dek, nih. Jadi nomor 1 nih, dia kan bikin soal. Nah, ini terkait kognitifnya kan, bukan metakognitif. Kognitifnya kan, hasil belajarnya. Ini ya kan? Iya. Kemudian dia nanya nih, pengetahuan metakognitifnya, sebutkan pengetahuan informasi untuk menjawab di atas. Prosedurnya juga ditanya. Nah, ini di tiap soal pertanyaannya sama. Coba kita lihat nomor 2. Nah, iya, Bu, ya. Itu kan? Nah, nanti ini dia nilai. Berarti dia satu. Ya. Terus satu apa? Ya, Satu apa? Berarti satu soal itu sebenarnya ada 4 soal gitu ya, Bu. Yang 1 buat kognitif, yang 3-nya terdiri dari yang metakognitif tadi, Bu. Iya, betul. Nah, tapi kemarin pertanyaan saya sama Pak Taufik, kalau mau tahu kemampuan metakognitifnya, kenapa soalnya pilihan ganda? Kalau pilihan ganda kan asal tebak, gitu kan? Coba kalau esai akan lebih kelihatan kan? Gitu. Iya, Bu. Itu kemarin tuh. Nah, nanti dia kan digabung. Nah, kayak gini kan tetap dia ada validasi soal. Nah, kayak gini nanti dia ngasih ke siswanya. Tuh. Ya kan? Oh, iya, Bu. Jadi ini tesnya untuk pengetahuannya secara taksonomi Bloom, ini metakognitifnya. Gitu. Paham ya? Iya, Bu. Nah, sekarang nih, Berarti yang modelnya apa gitu. Salah. Iya, betul. Iya, bisa kalau udah gitu kamu mau mau bikin modulnya bisa gitu. Modulnya modul apa dulu, berbasis model apa gitu. Ya kan? Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu, alhamdulillah, Bu, sudah tercerahkan yang tadi. Yang sebenarnya juga Nima mau tanyakan yang itu, Bu, yang terkait yang tadi, yang metakognitif terkait pertanyaannya itu apa yang tadi. Kayak satu soal, berarti 3 pertanyaan dong yang tadi, deskriptif, Ya, prosedural, sama kondisional. Yang tadi udah terjawab sama Ibu. Ya, 3 pertanyaan itu mencakup deklaratif cuma 1 soal, prosedural cuma diambil 1 soal, kondisional cuma ambil 1 soal. Paham ya? Nah, sekarang Nikma yang harus diperhatikan adalah model apa yang mau Nikma pakai. Nah, kan si Tia udah nih model problem solving. Kira-kira model apa mau dia terapkan? Sebentar, Bu. Searching dulu, Bu. Habis ini, Bu. Searching dulu ya. Berarti PR-nya
Nggak usah jauh-jauh, modelnya yang sudah include atau yang diharuskan pada pengembangan keterampilan abad 21. Nah, kan modelnya banyak tuh. Oke, Bu. Nah, kira-kira yang mana gitu. Udah nggak usah susah-susah, kenapa harus susah? Nggak usah bikin modul. Emang sebenarnya enaknya bikin modul gitu kan. Mungkin nanti ke depannya kan sekolah udah mulai ya semester depan mungkin. Sekarang kita kan akan bahas untuk penelitian nanti kan. Sekarang kalau modul itu kan susah ya membuatnya. Apalagi kita nggak bisa ngukur metakognitifnya seperti apa gitu kan. Kalau kita cuma modul gitu. Tetap kan harus mengajar. Nah, mengajarnya misalkan mau problem solving. Nah, kalau dia kan berbantuannya whiteboard animation. Nggak tahu tuh kayak gimana ya, Ibu nggak kebayang. Pokoknya kalau nggak salah sih kemarin, atau kamu ngejelasin dong, ngejelasin di awal, dan itu kan salah gitu. Paham ya? Bisa? Iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Berarti PR-nya Ibu mau tanya lagi yang tadi, mau kok itu apa, nekenin lagi kan tadi yang Ibu yang bahas yang tentang yang survei implementasi yang MSLQ itu, berarti itu pakai yang itu juga atau gimana? Atau yang tadi aja? apanya? Yang MSLQ. Oh, enggak. Kamu kan enggak ngambil keterampilan. Oh iya, Bu. Oh iya, betul. Kamu kan kemampuan Pengetahuan. kognitif yang diambilnya ke pengetahuan. Iya, Bu. Makanya di judulnya jangan kemampuan metakognitif. Apa mau pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan, Bu. Nah, kemampuannya ganti pengetahuan metakognitif peserta didik. Gitu. Paham ya? Iya, Bu. Nah, sekalian jadi Ibu maunya jangan kelamaan lah. Pertama buat buat schedule-nya ya. Schedule-nya dalam sebulan ini sudah selesai instrumen. Pertemuan 1 dan juga RPP serta LKPD. Modelnya apa? Sok dicatat dulu. Iya. Iya, Bu, lagi dicatat. Modelnya mau apa hari ini laporkan. Cari jurnalnya searching. Bagaimana sih step-stepnya gitu ya. Iya, Bu. Udah. Nah, udah gitu. 1. Kemudian bikin RPP-nya, bikin LKPD-nya. Gitu kan? Iya. Cari juga metakognitifnya yang deklaratif mau apa pertanyaannya kan banyak ya. Nah, kalau di TIA itu kurang di bab 2-nya. Kalau Ibu lihat yang biologi komplit tuh tentang pengetahuan metakognitifnya. Pertanyaannya banyak kok, nggak cuma itu aja. Nah, itu disiasatin mana yang mau kamu ambil, mana yang mau kamu nilai gitu. Disesuaikan dengan model yang diambil. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Sip. Lanjut ya. Udah ya? Ada pertanyaan lagi? Berarti kan tadi yang Ibu bilang metakognitif yang pertanyaan deklaratifnya mau yang seperti apa yang mau diambil. Berarti kalau misalnya kita kan misalnya ada beberapa model ada beberapa contoh pertanyaan itu misalnya A, B, C. Misalnya kita ngambil yang A, berarti pertanyaan A terus itu yang terulang, Bu. Misalnya yang satu nanti deklaratifnya kayak gitu. Iya. Oh iya, oke, Bu. Nanti kan kalau nggak begitu nanti susah untuk ngolah datanya. Atau kalau mau semua juga boleh sebenarnya. Tapi kan kebanyakan nanti ngisinya siswa. Iya, Bu. Oke, sip. Apa bentar ya. Ya soalnya Ibu bingung juga ya bagi-bagi waktunya. Ibu, aduh gregetan nih kalau yang belum pada ngerjain. Malu ibunya. Malu gitu ya. Dikerjain ya nih mah. Jangan sampai enggak. Pokoknya seminggu ini Ibu juga mau apa namanya? Mau lepas-lepasin nih yang enggak pada rajin mah, bikin malu doang. Ya? Iya, Bu. Oke, semangat ya Nima. Iya, Bu. Oke, hari ini pokoknya Ibu tahu modelnya apa dan paham model itu apa gitu ya. Iya. Oke, sekarang untuk Fida. Fida. Iya, Bu. Nih, kemarin teh udah baca kok masih belum serk ya. Bentar Fida, Ibu buka dulu file. Di bagian yang pertanyaannya, Bu. Bingung, bikin pertanyaannya kayak gimana lagi. Kak Deri takutnya nggak baca punyamu.
itu jadi apa namanya perasaan apa namanya perasaan benar. Ini si Alifa kemana? Iya, kemarin juga bilang Alifa. Kurang tahu Bu, kemarin mana ya? Kemarin tuh ada kabar. Mana kan? Ada Laptopnya rusak kemarin, Ibu. Halo? ya, bentar. Neng, gitu deh. Iya, Bu. Kita buru-buru sih. Apa namanya? Bentar ya. Ini kenapa ngasih lembar validasi ahli media? Ya Bu, oh itu yang kemarin 1 poin yang Ibu revisi. Ya, Yang di poin berapa ya? Ya itu. poin. Yang sumbernya dari Nanti ya? Iya, Kayak ditambahinnya. yang itu. Udah aku masukin ininya. Mana ya? Apa sih? Kompetensi akademik siswa mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan di situnya. Yang mana nih? Di alat peraga. Yang potensi akademiknya. Ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau ke LKS ya. Iya, Bu. PD 1. Dia tuh cari-cari soal yang apa kontekstual di buku-buku juga rata-rata gitu, Bu. Bingung, jadi ya udah bikin-bikin sendiri. Rata-rata nggak yang kontekstual banget. Yang kemarin sudah masuk. Ada namanya kan harusnya tidak kan udah punya nih kontak bukunya. Kontak bukunya ada kan? Iya, Bu. Ini salah nih. Berdasarkan zat pengisinya, maksudnya zat pengisinya tuh apa? Baca Yang lagi. bagian mana, Bu? Ini nih. Lihat aku. Ini ada 3. Oh, iya. Sudah masukin. Jadi apa namanya? Nggak usah terlalu detail. Apa namanya? Berdasarkan zat pengisinya termometer ada 3 itu. Ya. Aku coba. Iya, Bu. Slide-nya sama kelas dan alat itu. Ya, tidak apa namanya berisik. Benar nggak? Iya. Bentar, Bu. Tidak keluar dulu. Iya, Bu. Halo. Ya udah. Nah, dia. Oh iya. Coba tanya Gimana, Bu? ibunya. Nih, ketika apa namanya kamu bilang ke sini 0 mutlak penting enggak? Nah, terus ketika kamu kasih tabel ini sama rumus konversi, kira-kira siswa tuh paham nggak atau main pakai aja? Siswa tunanetra ya. Iya, Bu.
Itu Vida buat gurunya aja buat bacain sih Bu. Kalau itu Ya kan sebenarnya buat dibacain apa ngejelasin. dia mah cuma sebenarnya kan cuman mau ngetes alat ini untuk tunanetra kan. Nah, ini kita sesuaikan juga ketika gurunya mengajarkan ini, apakah seperti ini rumusnya gitu. Cuma nanya aja sih, atau bagaimana strateginya kan. Nah, untuk kesetimbangan ini Iya Bu. apa enggak? Kata seperti ini. Kata kita ini di SMP ada apa tidak gitu ya. Iya Bu. Ya. Kalau itu sih boleh-boleh aja, tapi ini apa tidak apa tidak. Ya. Kemudian ini dikasih Iya. jarak buat isi. Pertanyaan di sini, apakah mengukur suhu bisa dilakukan dengan hanya menggunakan tangan kita? Apa nih? Tangan kita diletakkan pada seorang yang akan kita ukur suhunya. Dan atau benda yang akan kita ukur seberapa panas atau dinginnya benda tersebut. Nah, coba tidak buat rumusan masalahnya kayak gimana jawabannya. Oh iya Bu. Ini pertanyaannya masih ragu. Satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi satu soal, satu pertanyaan. Iya Bu. Terus, ini kalau kata ibu masih rancu ya. Nah, ini juga boleh saat berada di gunungan, kamu merasa dingin sehingga mengenakan jaket. Kenapa kita berada di tengah pantai terasa panas? Nah, terasa panasnya pas kapan nih? Pas Oh iya. pas Nggak dijelasin di itunya. Nah, itu. Gitu ya. Ibu khawatir Kak Dery tuh nggak baca. Kenapa? Karena dia udah mulai kuliah. Ya. Iya, kemarin juga bilangnya kakak lagi sibuk katanya. Iya, jadi khawatir begitu. Terus ketika kamu mengukur air panas dan dingin, manakah suhu yang akan bernilai lebih tinggi? Jelaskan. Sebenarnya sih pasti yang panas ya. Terus saat kamu berada di Amerika dan kamu hanya menekan termometer yang ada skala Fahrenheit saja, apa yang kamu lakukan? Gak usah jauh-jauh ke Amerika, rumah sakit atau kemana kek? Ya, nah sekarang kita hubungkan dengan praktikumnya. Dia kan cuma ngukur es, terus ngukur air panas, gitu ya. Panas. Sudah tuh ya. Jika kamu mengukur air panas dan dingin, manakah suhu yang bernilai lebih tinggi? Saat kamu berada di Amerika, jauh-jauh amat. Ganti ya. Nah, kira-kira, coba teman-teman yang lain, kira-kira cocok nggak dengan pertanyaan rumusan masalah dengan yang dipraktikumkan? Ya. Itu aja pertanyaannya untuk rumusan masalah dengan yang dipraktikumkan. Kan praktikum itu kan menjawab masalah. Iya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana untuk rumusan masalahnya? Ayo. Saya yang ini, yang nomor 2 juga. Nah, coba. Lebih ke praktikum 3. Nah, itu dia, Fida, Mas Ibu. Kalau Ibu sih ngelihatnya gini ya, kan dia mau mengukur air biasa, air dingin, air es ya. Bagaimana kalau pertanyaannya hubungannya ke situ, gitu ya? Begini.
ketika air dipanaskan ketika memasak air untuk diisi ke termos, gitu ya. Kira-kira suhu air yang ada di termos, gitu kan? Apakah 100 derajat Celcius? Atau pertamanya, titik didih air menurut teori sebesar 100 derajat Celcius, gitu ya. Paham nggak? Nah, Iya, Bu. ketika air dimasukkan ke dalam termos pada pagi hari, apakah pada sore hari misalkan suhunya akan sama tetap dengan suhu yang sebelumnya, kan gitu kan? Bisa nggak? Paham nggak? Ya. Paham, Bu. Nah, terus Iya, Bu. air es misalkan. Kira-kira menurutmu es krim yang kamu makan suhunya berapa ya? Gitu kan? Oh iya. Nah, itu. Jadi rumusan masalah sesuaikan dengan apa yang mau dipraktikumkan. Mengerti nggak? Iya, Bu. Terus soalnya mana ini, Neng? Soal udah dikerjain belum? Oh, udah, Bu. Mana? Tapi Vida belum kirim ke Ibu. Oh, yaudah. Nanti soalnya nggak jauh-jauh dari kontekstual gitu. Konversi. Iya, Bu. Tapi dengan kontekstual. Paham ya, Vida? Ini buku Ibu. Oke, Bu. Jadi yang pertemuan Ibu nggak mau baca lagi nanti. Jadi tetap kalian sudah dewasa lah intinya. Kerjakan kan nggak selamanya saya baca semua gitu ya. Kalau dibaca semua udah kayak anak SD ya. Paham ya? Jadi rumusnya nggak salah, disesuaikan. Coba kita buka pertemuan 2 nih, Vida. Pertemuan 2. PD. Nah, kelihatan? Udah. Nah, sekarang rumusan masalahnya. Ada, Bu. Mengapa salju bisa ada di Jepang, sedangkan di Indonesia tidak bisa turun? Dan jika pun ada, hanya di Gunung Jayawijaya, di Papua saja. Ada 3 nih pertanyaannya, gitu ya. Kemudian kita mau hitung SZ. Prosesnya mengukur suhu benda padat. Nah, yang S tadi. Ya. Yang S tadi itu suhu berapa gitu kan ya. Atau misalkan kenapa sih air dalam botol ketika dibekukan ke dalam kulkas kok bentuk bawahnya sedikit menonjol. Nah, itu juga bisa kan? Oh iya. Nggak usah banyak-banyak, gitu kan? Terus juga tadi nih, bener yang ini es jeruk boleh, ini juga. Ya. Jadi pertanyaannya harus banyak begini, tetapi pertanyaan ini disesuaikan dengan yang mau praktikumnya. Praktikumkan. Nah, ini juga boleh kan? Nah, ini juga boleh. Oke, saya. Nah, ini kayak gini-gini boleh lah. Tapi mending jauh-jauh ke Perancis. Aku tuh itu nyesuaiin ini, Bu, skala Reamur itu dipakainya di negara apa, kayak gitu-gitu. Oh, ya udah berarti bilang dulu ceritanya dia diajak jalan-jalan dulu di mana Perancis itu adalah asal muasal skala suhu Reamur dibentuk. Ya. Jadi sekalian dijelasin ya, Bu, di situ. Gitu, sekalian dijelasin. Oke? Paham ya? Oke, Bu. Iya, Bu. Jadi. Kita udah 2 menit nih. Masih bisa ya? Berarti ini benar. Masih bisa kayaknya. Dulu Ibu kirim file. Biar langsung nih. File. Iza sampai mana Iza? Yang pertanyaan Ibu kemarin belum? Tidak langsung sama soal ya, dibuatnya ya, dibarengin ya. Sekalian lembar Ibu nanti tidak ini. Kali lagi Ibu. ya, Ibu banyak-banyak.
Udah paham apa yang Ya Bu, bismillah. Ibu pindah April sidang bisa ya Bu ya? Kira-kira tahu tergantung kamu. keburu nggak ya? Ini kok nggak udah ada nih, coba LKPD-nya udah ada belum? Punya siapa? Punya Iza. Iza, silakan Iza. Iya Bu, saya belum baca-baca lagi Bu soal skripsi saya. Saya rencananya mau sekarang lagi nyelesain lampiran D sama B sama C Bu. Sudah mau selesai lampirannya. Jadi tapi saya belum baca-baca lagi skripsinya. Yang Ibu bilang kemarin yang berempat kamu buat namanya apa kemarin deh? Tidak, Iza. Iya Bu, yang Ibu minta perkuat teorinya ya Bu ya. Selain teori apa lagi, Iza? Selain teori terus apa namanya? Yang STEM sama berpikir kritisnya ya Bu. STEM, berpikir kritis. Oke. Kemarin deh saya udah tanya sama Pak Zikri, gitu ya. Jadi Iya Bu. apa teh namanya? Di awal itu kan kamu yang minta kan, seperti itu. Nah, Ibu teh lebih baik, kan Ibu udah bilang, lebih baik kalau mau cari hubungan, nggak cuma 2 variabelnya. Semuanya aja. Kan kamu udah punya datanya kan? Ya udah. Dah, tuh. Jadi kan kamu hubungan antara siapa namanya, kan itu kan lemah ya. Walaupun Iza mau nyambung-nyambung berpikir kritisnya itu akan sulit. Kalau menurut Ibu, lebih baik nggak perlu pakai berpikir kritis. Udah aja kamu jelasin ketika apa beginning ya, apa bukan beginning, apa awalnya di bawah idea. Engineering design. Nah, kamu mungkin dibikin aja, berarti yang kamu menilai itu pada desain, desain apa tuh, Neng? Desain engineering-nya. Engineering-nya. Ya, Nah, itu aja. ya perilaku. Jadi Ya. jangan gitu kan. Jadi berpikir kritisnya nggak usah. Karena nggak akan nyambung. Nggak akan nyambung, Neng. Jadi kamu mau cari jadi benar-benar observasi ya, bukan observasi, penelitian deskriptif ya, bukan mixed method gitu. Karena mixed method bukan seperti itu, ya. Paham nggak, Iza? Jadi yang dijelasin bagaimana, kan itu banyak kan siswanya. Siswanya kan punya apalagi 5 kelas gitu ya. Mungkin datanya pun akan banyak, malah itu lebih tergambar, Iza. Oh, berarti anak-anak itu lemah pada sisi yang mana ya, desain engineering-nya gitu. Ya, paham ya, Iza? Oh. Jadi saya menghubungin engineering design sama STEM-nya aja ya, Bu? Kan emang STEM-nya ya di situ udah. Jadi kamu tetap apa namanya, EBS ya namanya singkatannya kemarin. EDB. EDB ya. Nah, EDB itu ada 9 yang kamu mau ambil kan. Nah, itu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Iza, Ibu lagi ngangkat telepon. Oh iya, Bu. Bentar. Siapa ya? Oh, kamu ya. Jadi gitu ya, Iza. Jadi nggak, kalau berpikir kritis malah nantinya Iza, nggak nyambung amat ini anak dengan dengan yang dilakukan kan nggak sinkron gitu ya. Iza ya. Oh iya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Iza? Jadi 2 aja ya, Bu ya? 2 aja ya, Bu? Ya 9, bukan 2. Jadi kamu cuma EBS dalam pendekatan STEM pada konsep apa kemarin? Suhu dan kalor. Konsep suhu dan kalor.
Nah ya udah gitu Tapi aja. apakah itu saya jadiin pengaruh atau tetap korelasi, Bu? Oh, deskriptif aja, analisis deskriptif berarti kan? Karena kan Oh, nggak ya, ya. di mix method, kamu kan mix method. Ya, Iya, jadi tetap deskriptif aja berdasarkan pada pembelajaran gitu. Paham ya? oh gitu. Tapi saya EDB-nya 9-9-nya dimasukin ya, Bu? Iya. Kalau cuma 2 kedikitan nih. Oh, ya. Kalau ibu sih lebih serak Iya, Bu. gini. Kalau mau dicari secara statistik, dari ke-9 itu ada nggak berpengaruh terhadap hasil belajar? Kamu kan bikin soal kan di akhir. Ya, Tapi kan itu soal berpikir iya, Bu. kritis. Tapi kalau itu bukan berpikir kritis, hasil belajar aja. Nah, itu ibu setuju gitu. Tapi ke-9-9-nya bukan 2 doang. Oh, iya, Bu. Gitu. Nah, lebih baik daripada susah-susah, udah deskriptif aja. Atau cuman S1 ini, Iya, kalau memang mau buat apa namanya jurnal ya boleh ke nanti ke statistiknya. Tapi kita kan berarti mau tahu berpikir kritis dengan EBS itu gitu. Paham ya? iya. Oke. Iya, Bu, paham. Jadi intinya EDB dalam STEM nggak usah pakai berpikir kritis ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, jadi kamu di latar belakang ganti tuh semua. Ketika Iya. tes pendekatan STEM tuh bagaimana sih siswanya, perkembangannya dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, udah gitu aja. Dengan presentase. Ya, Lebih mudah malah, oke? ya. Jadi nggak usah pakai ini ya, Bu ya, perhitungan ya. Langsung dianalisis. Ya, tapi itu jangan dihapus ya. Khawatir Pak Zikri nggak setuju. Tapi kemarin saya udah ngobrol sih sama Pak Zikri. Maksud saya tuh biar kan tetap ya saya punya tren penelitian itu seperti apa, skripsi yang saya bimbing seperti apa gitu ya. Jadi ntar pada kaget orang kalau misalkan lah ini nggak nyambung sama sekali. Gitu. Oke, paham ya? Iya, Jadi ya, udah paham, Bu. aja. Jadi kamu memang benar-benar lihat si EBS-nya dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 itu aja. Apakah dia meningkat? Ya. Apakah dia gitu. Oke? Sudah Ya. ya? Oke, bisa ya? Tapi saya 2 pertemuan aja, Bu. Ya, bisa. Ya nggak apa-apa 2 pertemuan, nggak masalah. Gitu. Ya. Oke. Bentar ya. Oke, sudah ya? Sudah? Ya, Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah enggak, Bu? Udah. Udah cukup. Nikma, ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, Fida, ini udah di-download LKPD-nya? Udah, Bu. Oke, sip. Yang dari Ibu ya? Ya. Kayaknya belum masuk deh, Bu. Ah? Udah masuk, kamu belum download ya? Iya, di videonya kayaknya belum masuk, Bu. Nanti video download. Coba dicek. Dicek. Di Ibu udah loh, udah sukses. Udah? Oh iya, Bu. Udah. Udah. Oke, sampai sini Iya, Bu. Ibu lagi nunggu yang 2000 apa? Apa namanya 17. Oke, sudah? Sudah ya? Iya, Bu. Terima Iya, kasih, Bu. Bu. Sama-sama Terima silakan. kasih, Makasih, Bu. Bu.
Sok Widya, Iza, silakan meninggalkan ini. Oke, Janatun teman-temannya segera. Ini Janatun sama Windy ya. Betul, Bu. Oke. Iya, Bu. Janatun dulu deh. Janatun tentang hubungan self efficacy terhadap kemampuan berpikir kreatif. Seperti apa Janatun? Coba di share screen. Yang sudah dilakukan apa? Ya, sebentar ya, Bu. Ya,